Ya. Zalumun kafar, manusia ini banyak yang zalim dan sangat kufur kepada nikmat-nikmat Allah, akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang bersyukur sedikit, kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan tanya sidang Idul Jumat yang Khatib cintai Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat ini, ya. Tentang nikmat-nikmat Allah akan tanya. Khatib teringat, dan ini kita akhiri dengannya khutbah kita. Nabi SAW di waktu zahirah, di waktu siang bolong, di mana biasanya di jalan protokol Madinah itu nggak ada sahabat lewat, pada qailulah semua, istirahat panas terik. Tiba-tiba di jalan di waktu yang nggak wajar orang keluarlah Rasulullah SAW, ketemu sama Abu Bakar dan Umar. Singkat cerita, ma akhrajakuma, apa yang membuat kalian keluar di jam segini nih, orang waktu qailulah kok kalian malah keluar? Ya Rasulullah, ma akhrajana illa al-ju'. Ya Rasulullah, tidaklah yang membuat kami keluar di jam yang enggak wajar kayak gini ini kecuali lapar yang mencekik. Kami lapar ya Rasulullah. Lihat Abu Bakar, Umar. Kata Rasulullah SAW, wa ana wallahi ma akhrajani illa al-ju'. Ma akhrajani illa ma akhrajakumah. Tidaklah yang membuat aku keluar juga di jam enggak wajar kayak gini ini kecuali apa yang membuat kalian keluar juga. Nih, batu 2 di perut Nabi SAW. Ganjel lapar yang mencekik. Alaihissalatu wassalam. Ayo berangkat kita, ikuti saya, kata Rasulullah SAW. Ikut ke rumahnya seorang sahabat Ansar. Ada yang menyebutkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka ketika sampai di situ, tahu Rasul yang datang ini tamu terbaik di bawah kolong langit yang datang nih, bersama 2 sahabat yang terbaik. Yang Rasul ya sering berkata, sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib, saya sering pergi sama Abu Bakar dan Umar, saya sering pulang sama Abu Bakar dan Umar, aku pergi sama Abu Bakar dan Umar. 3 ini selalu berdekatan bersama, 3 serangkai kalau boleh dibilang. Ini tamu-tamu agung, maka harus dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Maka apa? Dia pergi ke kebunnya, karena kebunnya dekat dari Masjid Nabawi, tidak jauh. Maka apa? Diambil tamr, kurma kering, diambil rutab, ya kurma basah yang masih kuning itu. Ada busur itu sebelum jadi rutab itu namanya busur, diambil. Kemudian apa? Ya, diperah susu. Ya, oleh sahabat tersebut. Bahkan diambil pisaunya, kemudian dia disembelihkan kambing untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iyyaka wal halub, awas jangan sembelih yang lagi nyusuin, sayang susunya, kasihan anaknya, hindari. Yang enggak lagi nyusui, sembelihlah buat kami kalau memang mau dikasih ya kambing. Airnya apa? Disembelih, dan seterusnya, didatangkan air yang adem dingin di bawah pohon yang ya rindang dan seterusnya di kebun tersebut. Subhanallah, dijejer makanan yang banyak, semuanya siap. Rasul dan Abu Bakar dan Umar duduk di situ di hadapan makanan tersebut. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, ma'un barid wa dhillun ya barid. Kemudian apa? Wa tamrun wa rutabun wa busrun wa lahmun wallahi la tus'alunna an hadzal na'im. Kata Rasulullah SAW, air dingin, adem, di bawah naungan yang adem, ada kurma kering, ada kurma basah, rutab, ada busur sebelum rutab itu namanya busur. Kemudian ada daging, Masya Allah, bakar, enak sekali, ada susu macam-macam. Demi Allah, kalian akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla tentang nikmat ini, nikmat makan ini Allah akan tanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat ini. Tapi manusia sidang Idul Jumat yang Khatib cintai Allah Subhanahu wa taala, 2 tipe manusia ini. Allah sebutkan, wa inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah tunjuki kepada manusia jalan, ada yang syukur, ada juga yang kafir. Ingat sidang Idul Jumat, kalau kita pandai syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan langgeng pada diri kita, terus nempel dengan kita insyaallah. Para ulama mengatakan, an-ni'amu idza syukirat qarrat. An-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. An-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri, dia anteng, langgeng dia. Tapi kalau dikufuri, dia akan kabur, dia akan lari. Maka mari kita bersyukur kepada Allah SWT.
Sulaiman alaihissalam ketika dia berhasil dengan kekuasaan, dengan izin Allah, istananya Balqis dipindahkan ke negerinya, ke istananya. Masya Allah, apa dia ucapkan? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Rabbku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Apakah saya akan bersyukur dengan menisbatkan nikmat ini kepada Allah? Am akfur, atau sebaliknya saya akan kufur dengan saya katakan ini nikmat semua karena kehebatan saya. Itu ujian buat saya. Mudah-mudahan kita semua pandai dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk khatib pribadi dan kita semua, dan mudah-mudahan kita tidak dilalaikan dengan mengumpulkan harta benda dan yang lainnya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.